Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika kali ini. Setelah kita bicara tentang penjumlahan dan pengurangan, maka kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Baik, kita mulai dengan perkalian pada bilangan bulat. Perkalian. Apa sebetulnya arti dari perkalian? Kita lihat di sini, 2 dikali 3 artinya ada 2 tigaan. Bisa kita tuliskan, 2 dikali 3 akan sama dengan 3 ditambah 3. Itulah arti dari ada 2 tigaan. Kita ambil contoh yang lain. 4 dikali 5 yang artinya ada 4 limaan. Sehingga 4 kali 5 itu akan sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20. Kita akan bicara terlebih dahulu tentang hasil dari perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Yang pertama kita bicara bilangan bulat positif dikalikan negatif. Kita ambil contoh 1 dikali dengan negatif 3. Maka di sini artinya adalah penjumlahan. Ada 1 negatif 3 di sini, maka hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya 2 dikali negatif 3 itu artinya negatif 3 ditambah negatif 3 yang hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya 3 dikali negatif 3 artinya negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 yang hasilnya adalah negatif 9. Berikutnya dengan cara yang sama 4 dikali negatif 3 akan menghasilkan negatif 12. Dengan cara yang sama pula, kita akan mendapatkan hasil dari 5 dikali negatif 3 dengan menjumlahkan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 yang nantinya akan menghasilkan negatif 15. Dari situ dapat disimpulkan maka hasil kali dari bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, oleh karena itu ada rumus yang mengatakan untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali negatif B akan menghasilkan negatif AB. Berikutnya perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Dalam hal ini adalah negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif. Sama seperti tadi kita ambil contoh. 3 dikali 3 itu artinya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. 2 dikali 3 itu artinya adalah 3 ditambah 3 yang hasilnya adalah 6. Berikutnya 1 dikali 3 itu adalah 3. Berikutnya 0 dikali 3. Nah, perhatikan di sini ya, berapakah 0 dikali 3? Kita lihat pola yang ada di sini. Dari 9 menjadi 6 itu berkurang 3. Dari hasil 6 ke 3 juga berkurang 3. Oleh karena itu, maka hasilnya nanti adalah 3 nanti akan berkurang 3 sehingga 0 dikali 3 itu hasilnya adalah 0. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang negatif 1 dikali 3. Ini yang tadi akan kita buktikan. Apakah hasil dari negatif dikali dengan positif. Nah, karena berkurang 3 seperti tadi, maka 0 kita kurangi dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Begitu seterusnya akan berkurang 3 terus sampai ke bawah. Kita lihat ya, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Karena berkurang 3 dari negatif 3.
Kemudian negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Berikutnya negatif 4 dikalikan 3 hasilnya adalah negatif 12. Maka dari itu kita lihat di sini. Nah, kita lihat yang di bawah, bagian bawah sini, bilangan negatif yang dikali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil. Maka rumusnya di sini, untuk setiap bilangan A dan B berlaku, negatif A dikali B hasilnya adalah negatif AB. Berikutnya kita akan mencari hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif. Nah, ini yang sudah kita pelajari tadi. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif ya. Berarti artinya 3 dikali negatif 3 itu hasilnya pasti negatif 9. Nah, 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Berikutnya 0 dikali negatif 3 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat. Karena semakin ke bawah itu bertambah 3, nah bertambah 3 polanya, sehingga negatif 3 di situ akan ditambahkan dengan 3, sehingga 0 kalau dikalikan 3 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang ini yang akan kita cari. Negatif dikali negatif menghasilkan apa? Ya, kita teruskan dari yang tadi. Negatif 1 dikalikan negatif 3. Sama dengan karena bertambah 3, maka 0 harus ditambah 3, hasilnya pasti akan 3. Negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya bertambah 3 lagi ya, 6. Negatif 3 dikali negatif 3, bertambah 3 lagi dari 6, berarti 9. Kemudian negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya bertambah 3 lagi dari 9, yaitu 12. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat negatif, jika saya kalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, rumusnya adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku, negatif A dikalikan negatif B itu sama dengan AB. Berikutnya kita perhatikan perkalian bilangan bulat dengan 0. Suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan 0 atau 0 yang dikalikan dengan suatu bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0. Tadi kita sudah buktikan ya yang tadi ya. Nah, sehingga ada rumus A dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan A yang sama dengan 0. Berikutnya, jika perkalian bilangan bulat dengan 1, apakah hasilnya? Nah, suatu bilangan bulat dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan suatu bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita lihat di sini ya. Jika A adalah suatu bilangan bulat saya kalikan dengan 1, itu akan sama dengan 1 dikalikan A yang hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri, dalam hal ini adalah A. Berikutnya kita akan masuk pada sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah unsur identitas pada perkalian. Unsur identitas jika dikalikan dengan suatu bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri atau kebalikannya. Suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan unsur identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitasnya berarti bilangan apa? Nah, kita lihat ya. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Kita lihat di sini, jika suatu bilangan yaitu A kita kalikan 1,
itu hasilnya akan A. Begitu juga dengan 1 jika dikalikan dengan A, maka hasilnya A. Nah, di sini diketahui bahwa unsur identitas pada perkalian adalah 1. Sifat yang berikutnya pada operasi perkalian bilangan bulat yang berlaku adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kita lihat di sini ya. 2 dikali 3 hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2. Nah, negatif 7 dikali 4 hasilnya akan sama dengan 4 dikali negatif 7. Betul ya? Sehingga sifat komutatif berlaku pada perkalian. Sifat yang berikutnya yang berlaku pada perkalian adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat di sini ya. 2 dikali 3 dikali 4. Nah, cara pengerjaannya kita kerjakan terlebih dahulu bagian depan. Kita kelompokkan ya bagian depan dengan tanda kurung begini. Atau dikelompokkan bagian belakangnya 3 dikali 4 dikerjakan dulu. Hasilnya akan sama saja. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Ya, hasilnya akan sama saja. Sehingga sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah rumusnya. Sifat berikutnya adalah sifat distributif. Kita lihat di sini, jika setiap A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka akan berlaku A dikalikan B ditambah C, maka akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita langsung ke contoh saja biar jelas. Jika ada soal 2 dikali 3 tambah 4, kita lihat dulu ya hasilnya berapa ya. Itu kan sama dengan 2 dikali 7 yang hasilnya 14. Maka cara ini bisa digunakan. Caranya adalah seperti ini. 2 kita kalikan dengan 3. Ditambah 2 dikalikan dengan 4. Nah, kita lihat ya hasilnya. 6 ditambah 8 yang hasilnya 14. Sama ya hasilnya. Di sini hasilnya 14, di sini juga hasilnya 14. Inilah sifat distributif pada perkalian yang akan berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian pada bilangan bulat. Apa artinya pembagian? Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, itu sama artinya dengan atau merupakan kebalikan dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2, begitu ya. Nah, contoh lain. Negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Artinya kalau 5 kita kalikan dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 10. Gitu arti kebalikan maksudnya di sini. Sehingga kalau saya punya P dibagi Q sama dengan R, maka pastilah R ini dikalikan dengan Q, maka hasilnya adalah P. Ya, sama di sini ya, sudah saya tuliskan di sini. Nah, operasi kebalikan ini disebut juga inverse perkalian. Kita akan mencari apakah hasil dari pembagian bilangan bulat negatif dibagi dengan positif.
Nah, kita lihat ya, bilangan negatif dibagi positif. Saya ambil contoh, negatif 6 dibagi 3 sama dengan A. Kita cari A-nya nanti berapa. Itu artinya A dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, berapakah A-nya ini? Kita lihat ya. A akan sama dengan negatif 2. Mengapa? Sebab negatif 2 jika dikalikan 3 hasilnya negatif 6. Jadi, negatif 6 jika dibagi dengan 3 akan hasilnya adalah negatif 2. Saya ambil contoh satu lagi. Bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan apa ya? Saya ambil contoh. Sama seperti tadi. Negatif 20 dibagi 5 sama dengan A. A dikali 5 sama dengan negatif 20. Berapakah A-nya? Akhirnya didapatkan A itu sama dengan negatif 4. Sebab negatif 4 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 20. Jadi di sini negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Dari dua contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Berikutnya, kita akan mencari hasil dari pembagian bilangan bulat positif yang dibagi dengan negatif. Nah, contohnya 8 dibagi dengan negatif 2. Saya misalkan B, kita cari B-nya berapa ya? B dikalikan dengan negatif 2 sama dengan 8. Sehingga B-nya adalah negatif 4. Mengapa kok negatif 4? Karena negatif 4 jika dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah 8. Tadi kita sudah pelajari ya, tadi negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Kemudian jadi di sini didapatkan 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Saya ambil contoh satu lagi. 20 dibagi negatif 4 hasilnya A. Berapakah A-nya? Nah, A-nya adalah negatif 5. Kenapa kok negatif 5? Karena negatif 4 jika dikalikan negatif 5 hasilnya adalah 20. Jadi 20 kalau dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 5. Dari kedua contoh dapat kita simpulkan jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Berikutnya, kita mencari hasil pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif. Sama caranya seperti tadi ya. Saya ambil contoh, negatif 10 dibagi negatif 5, itu sama dengan C, kita cari C-nya. Akhirnya ketemu C itu sama dengan 2. Loh, kenapa kok 2? Sebab 2 kalau dikalikan negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 10. Sehingga kita dapatkan negatif 10 jika dibagi dengan negatif 5 hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya, negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan A. Ya. Nah, berapakah A-nya? A-nya sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena 3 jika dikalikan negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 18. Sehingga jawabannya di sini adalah negatif 18 dibagi negatif 6 itu sama dengan 3. Nah, dapat kita simpulkan jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Berikutnya, pembagian bilangan bulat dengan 0. Sama caranya saya buat seperti tadi ya. Saya ambil contoh, 10 dibagi 0 sama dengan P. Saya buat menjadi perkalian supaya mudah.
Artinya di sini P dikali 0 sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari berapakah P itu? Nah, bilangan P adalah sebuah bilangan. Bilangan apa yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 10? Ada apa enggak? Tidak ada satupun nilai yang bisa menggantikan P yang memenuhi P dikalikan 0 sama dengan 10. Enggak ada kan? Nah, kita ambil contoh yang lain. Negatif 15 dibagi 0 sama dengan P. Artinya P dikalikan 0 sama dengan negatif 15. Adakah P yang memenuhi? Ternyata sama. Tidak ada nilai P yang memenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan, jika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi karena tidak tahu itu bilangannya berapa. Baik, penjelasan saya cukup sekian. Saya harapkan kamu bisa memahami, karena ini mengulang pelajaran SD, mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan. Jadi, untuk melanjutkan supaya kamu dapat memahami, silahkan kerjakan latihan pada modul latihan 4 dan latihan 5 dikerjakan di modul, dan kita akan bahas besok. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa besok.